Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadarus Al-Quran, yaitu meneruskan pada pertemuan kita sebelumnya, yakni pada juz 2. Langsung saja kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Perhatikan di sini dalnya ini berharokat sukun, maka dimatikan dan kita baca dengan tambahan pantulan ataupun qalqalah. Qad nara taqalluba wajh. Di sini lamnya berharokat tasdid, maka kita tekan taqallu. Lafadz jimnya berharokat sukun, kita baca qalqalah, maka dipantulkan wajh. Taqalluba wajhika fis sama'. Alif lam idgham samsiyah, huruf sinnya ini berharokat tasdid, maka kita masukkan fissa. Mimnya ini dibaca mad wajib muttasil, kita panjangkan 6 ketukan, lalu hamzahnya kita matikan. Ini ada tanda jim, ini maksudnya adalah jaiz, boleh kita berhenti, boleh kita sambung. Kalau kita waqaf berhenti, maka hamzahnya kita matikan, dibaca wajhika fis sama'. Tapi kalau kita ingin wasol, kita ingin gandeng, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwal, seperti itu. Jadi hamzahnya tidak kita matikan, tapi kita baca falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Lamnya ini berharokat tasdid, maka dibaca, kita masukkan falanuwalli yanna, nun tasdid hukumnya dibaca gunnah berdengung, maka harus kita baca berdengung. Liyannaka qib, baknya berharokat tasdid, maka kita baca qalqalah. Qiblatan tar, fathah tanwin bertemu dengan huruf ta, hukumnya dibaca ikhfa, maka harus kita samarkan, dan ro-nya di sini berharokat sukun, kita baca tar doha. Qiblatan tardoha, ro-nya sukun, dibaca tar, do-nya ini berharokat fathah, fathahnya ini maknanya adalah mat, maka dipanjangkan, haknya juga dibaca panjang. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lamnya ini berharokat tasdid, maka kita masukkan, dibaca fawalli wajha. Jimnya kita qalqalah, kita pantulkan, dibaca wajhaka. Fawalli wajhaka syat, to-nya ini sukun, kita qalqalah juga. Syatrol, alif lam idhar qamariyah, lamnya berharokat sukun, kita matikan. Syatrol masjidil haram, sinnya ini berharokat sukun, kita baca mas. Alif lam idhar qamariyah,
kita baca mati lamnya sukun, masjidil syatrul masjidil haram. Rohnya kita panjangkan. Kenapa? Karena ada alif mad tabi'i di sini. Mimnya ini kita baca waqaf, apabila berhenti maka mimnya dimatikan. Masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu ya sukun, ini dibaca wa haitsu. Perhatikan fa thitu dengan menempelkan ujung lidah kita pada gigi depan kita. Wa haitsu ma panjangkan, ada tanda alif, harokatnya fathah maka mad tabi'i. Kuntum nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini hukumnya dibaca ikhfa, kita samarkan. Lalu ada mim sukun yang bertemu dengan huruf fa, ini adalah hukumnya dibaca ikhfa, dibaca idhar syafawi. Kuntum tidak boleh berdengung, harus dibaca jelas. Kuntum fawallu, lamnya ini tasdid dan ada wawu sukunnya, dan huruf sebelumnya adalah berharokat dhammah, maka ini dibaca sebagai mad tabi'i, kita panjangkan. Fawallu wujuhakum, jimnya panjangkan. Kenapa? Karena ada wawu sukunnya mad tabi'i, kita panjangkan 2 ketukan. Hakum syatrah, mim sukun bertemu dengan huruf shin, ini adalah hukumnya dibaca sebagai idhar syafawi. Cara membacanya yaitu tidak boleh kita baca dengan berdengung, namun kita baca dengan jelas. Wujuhakum syatrah, syatrah. Di sini toknya berharokat sukun, kita qalqalah, kita pantulkan, dan haknya ini dibaca mati ketika kita berhenti waqaf. Wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqq. Perhatikan, nun tasdid hukumnya adalah dibaca gunnah, maka cara membacanya yaitu dengan cara didengungkan. Wa innal, kenapa dibaca nal? Karena di sini ada alif lam, lamnya ini berharokat tasdid, maka harus kita idghamkan atau harus kita masukkan. Ladzina, yaknya berharokat sukun dan huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh, maka harus kita baca panjang mad tabi'i 2 ketukan. Utul, utul, hamzahnya ini dibaca mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Lalu di sini taknya meskipun ada wawu sukunnya, ini bukan dibaca mat ataupun panjang. Kenapa? Karena di sini ada alif lam qamariyah, lamnya ini berharokat sukun, maka harus langsung dimatikan. Tidak boleh kalau kita ini cara membacanya utul, tidak boleh. Harus alladzina utul kitaba, taknya panjangkan 2 ketukan. La ya'lamuna, ainnya berharokat sukun, kita matikan. Lalu mimnya ini dibaca panjang. Kenapa? Karena ada wawu sukunnya mad tabi'i, harus dipanjangkan 2 ketukan. Annahul haqqu, annahul, nunnya ini berharokat tasdid, maka harus dibaca berdengung. Lalu di sini ada alif lam idhar qamariyah, lamnya dibaca sukun atau mati, dan qafnya ini ada tanda tasdidnya, maka harus kita tekan. Haqqu, annahul haqqu, annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma
ya'malun. Lafaz Allah di sini kita panjangkan wa mallahu. Meskipun mimnya ini ada tanda alifnya, maka jangan dibaca mat, tapi kita baca pendek mimnya. Jangan kita baca wa mallahu, tidak boleh. Maka harus dibaca pendek wa mallahu bi ghafilin. Pokoknya panjang, ada tanda alifnya, mat tabi'i, ada kasrah tanwin yang bertemu dengan ain, hukumnya dibaca idhar halqi jelas. Amma mim tasdid gunnah berdengung dan dibaca mat tabi'i panjangkan karena di sini ada tanda alifnya dan huruf sebelumnya adalah berharokat fathah. Ya'malun. Di sini lamnya berharokat dhammah, ada wawu sukunya mat tabi'i, kita panjangkan 2 ketukan dan nunnya di sini dimatikan mat adil sukun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Perhatikan di sini nun sukun bertemu dengan alif, ini adalah hukumnya dibaca izhar halqi. Cara membacanya yaitu harus dibaca jelas, tidak boleh kita dengungkan. Ada ya sukun dibaca ataital ladzina. Alladzina ini ada hamzah pada tasdid pada dalamnya, maka harus dimasukkan, ditekan. Zalnya kita panjangkan, ada mat tabi'i utul, sama hamzahnya juga dibaca panjang mat tabi'i, namun taknya di sini tidak lagi dibaca panjang, kita baca pendek utul kitabah, taknya panjangkan mat tabi'i bikulli, lamnya tasdid ayatim, ayat panjang kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim ini adalah hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Artinya harus dibaca berdengung, tidak boleh kita baca ayatimma, nah, tidak boleh. Harus kita tekan ayatimma. Mimnya panjang, ada tanda alif mat tabi'i, tabi'u qiblatak. Baiknya di sini kita matikan dan kita qol-qolah, kita pantulkan suaranya, dan kafnya di sini dimatikan apabila kita berhenti ketika waqaf. Lalu mimnya di sini kita panjangkan mad jaiz munfasil, dibaca 5 ketukan. Anta ikhfa kita samakan, taknya di sini dibaca panjang 2 ketukan mat tabi'i, ada kasrah tanwin yang bertemu dengan qaf, ini adalah hukumnya dibaca ikhfa, kita samarkan. Qiblatahum, qiblatahum, baknya berharokat sukun, maka harus kita matikan, kita qol-qolah qiblatahum. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'd. Mimnya dibaca panjang mat tabi'i, ainnya dibaca sukun mati, ada mim sukun yang bertemu dengan ba, ini adalah hukumnya dibaca ikhfa syafawi, maka kita samarkan. Taknya dibaca panjang 2 ketukan. Lalu di sini ainnya bertemu dengan qaf adalah ikhfa. Qiblata, ba-nya sukun, kita qol-qolah, kita pantulkan suaranya. Ba'd di sini ketika berhenti maka dibaca ba'd, tapi kalau kita ingin wasol qiblata ba'di wa, kita masukkan ke wawu idgham bi gunnah. Lalu di sini ada tak yang berharokat tasdid, kita tekan. Wala init taba'ta, ainnya dibaca sukun, dimatikan. Ahwa, hanya di sini dibaca sukun, kita baca ahwa, wawunya mat wajib mutasil, kita panjangkan 6 ketukan.
Ada mim sukun yang bertemu dengan mim ini adalah dibaca idgham mimi ataupun idgham mithli, maka kita kita baca berdengung. Mim ba'di adalah hukum mana? Ini adalah iklab. Maka di sini ada tanda huruf mim kecil. Mim ba'di ma, panjangkan mat tabi'i, jinnya dibaca mad wajib mutasil 6 ketukan, harus bisa membedakan. Ciri-cirinya yaitu ada tanda harokat seperti ini. Minal ilmi, ada alif lam qamariyah, lamnya sukun dimatikan. Innaka nun tasdid ghunnah berdengung, maka di sini didengungkan idzalla, fathah tanwinnya bertemu dengan huruf lam ini dibaca idgham bila gunnah, artinya tidak boleh berdengung. La minad do-nya tasdid, maka harus kita masukkan ke dalam huruf do-nya ini dan kita panjangkan do-nya. Dhonimin, mimnya dibaca panjang, ada ya sukun mad tabi'i, dan nunnya di sini dibaca mad adil sukun, kita matikan nunnya menjadi sukun. Dhonimin, jangan kita baca dhonimina. Alhamdulillah, shadaqallahul adzim. Demikian tadi kita telah tadarus Al-Quran, belajar tajwid pada juz 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.